Belajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas partnership liquidation. Yang pertama, langkah-langkah dalam proses likuidasi. Yang pertama, menghitung dan membagi laba rugi. Kemudian dengan ketentuan aset yang tidak bisa dibagi dalam bentuk aslinya, maka ini harus dikonversi menjadi kas, jadi jual. Kemudian dalam penjualan tersebut, kalau ada gain atau loss, dialokasikan kepada para partners tanpa memperhitungkan salary dan interest. Kemudian selanjutnya aset didistribusikan kepada kreditor dan partners. Urutan pembayaran, yang pertama kewajiban kepada kreditor selain partner, yang kedua kewajiban kepada partner selain terkait dengan modal dan laba misalnya terkait dengan utang kepada partner. Yang ketiga kewajiban kepada partner terkait modal. Urutan keempat kewajiban kepada partner terkait laba. Kemudian prioritas partnership dan personal kreditor. Urutan pembayarannya dibedakan yang sumber pembayarannya dari asetnya partnership dengan yang dari asetnya personalnya para partner, aset pribadinya para partner. Untuk aset partnership, maka prioritas pertama untuk membayar kreditor partnership. Yang kedua untuk membayar kreditornya personal, kreditornya para partner yang belum terpenuhi haknya dari uang pribadinya, dari harta pribadinya para partner. Nah, kemudian dari hartanya para partner, yang pertama diprioritaskan untuk membayar personal kreditor kalau kreditor masih para partner Nah, ini kalau ternyata belum terpenuhi dari hartanya partner pribadi ini, maka dia menjadi punya kesempatan di sini siapa tahu asetnya partnership masih tersisa setelah membayar partnership kreditor, maka dia berhak urutan yang kedua untuk dipenuhi haknya. Nah, atas hak harta personal yang kedua adalah untuk partnership kreditor yang belum tercukupi dari aset partnership. Nah, sekarang gantian yang di sini ketika partnership kreditor ini dibayar dari asetnya partnership tidak cukup belum terpenuhi, maka dia ada hak di sini menjadi urutan kedua atas hak harta pribadinya partner. Dan yang ketiga adalah urut klaim partnership apabila modal partner defisit. Nah, ilustrasinya ini adalah neraca ABCD partnership setelah menjual seluruh asetnya karena mau likuidasi Asetnya cash 50.000, kemudian bill capital bill capital 15.000 debit artinya defisit. Carol capital 35.000 debit artinya defisit Kemudian liability-nya 75.000, Alice capital 15.000, down capital 20.000. Kemudian kesepakatannya laba rugi dibagi rata, kemudian kondisi keuangan masing-masing partner asetnya Alice 20.000, liabilities-nya 50.000 dalam kurung ini artinya saldo kredit dalam kurung menunjukkan saldo kredit, artinya liabilities saldo kredit 50.000 sehingga net asetnya 30.000 ada kredit artinya defisit dalam hal ini. Sedangkan saldo modal Alice di partnership adalah
kredit 15.000 ya. Ini dalam kurung nih maksudnya kredit 15.000. Artinya apa? Seperti di sini ya, alis capital itu adalah 15.000 posisinya kredit ya. Posisi kredit artinya saldonya saldonya plus ya. Tidak minus maksudnya ya. Di sini dibacanya adalah saldo modal alis di partnership adalah 15.000 saldo kredit. Ya. Jangan ini bukan berarti jangan sampai dipahami defisit ya, salah ya. Ini adalah saldonya positif 15.000, ditulisnya ini sesuai dengan posisinya kalau kredit dikasih kurung. Kemudian bill net aset 3.000, kemudian capitalnya 15.000 positif ya tanpa kurung ya. Nah di sini bukan positif ya, tanpa kurung di sini artinya apa? Artinya saldo debit ya. Kalau saldo debit artinya saldo modalnya bill adalah debit, berarti dia malah yang defisit ya. Ya defisitnya ini ya mohon dimaklumi nih ya, penulisannya di buku cetter seperti ini ya. Dia di sini menuliskan berdasarkan ini posisinya posisi kredit yang tanpa kurung posisi debit ya. Kemudian Carol ya net aset personalnya 50.000, saldonya saldo modalnya 35.000 debit ya. Don net aset pribadi 30.000, saldo modal 10.000 kredit. Nah, kemudian kita akan membuat schedule of partnership liquidation ya. Di sini ya kita buat seperti ini schedule-nya ya. Dan informasi tadi ya untuk pembagian ya, untuk mengalokasikan laba rugi adalah dibagi rata, berarti masing-masing 1/4 ya, karena ada 4 orang partner ya. Dan saldo ya, saldo sebelum distribusi kas ya, kasnya 50.000, liabilities 75.000, kemudian saldo modalnya Amos kredit 15.000 ya, Baker 15.000 debit, Carter 15.000 debit, Davis 10.000 kredit. Kemudian dalam proses likuidasi ini Baker dia memiliki harta pribadi 3.000, kemudian dia setorkan ke partnership ya, cash 3.000, sehingga ya Baker bertambah modalnya 3.000 menjadi saldonya sekarang 12.000 debit. Sehingga ya kasnya di sini menjadi 53.000. Kemudian Baker ini tidak punya harta lagi ya, kemudian ya dialokasikan ya, defisit modalnya Baker dialokasikan kepada 3 orang rekannya. Maka 12.000 ini ya, defisit 12.000, saldo debit 12.000 dibagi 3 orang, masing-masing dapat 4.000 ya, 4.000 sehingga ya sekarang untuk modalnya Amos menjadi 11.000 kredit ya, Baker sudah di net 0, untuk Carter menjadi ya debit 39.000, Davis kredit 6.000. Kemudian ya pembayaran kepada kreditor ya, prioritas pertama adalah membayar kreditor ya. Uangnya 53.000 ya, semuanya dibayarkan ke kreditor 53.000. Sehingga kasnya menjadi habis ya, utang kreditor ya masih 22.000 ya. Nah, kemudian
ternyata ya Carter saldonya debit 39.000 saldo modalnya, kemudian dia masih punya harta pribadi, dia setor 39.000 ya, dia tutup semuanya. Maka sekarang ya saldonya Bakar menjadi 0, kemudian kasnya sekarang menjadi 39.000. Nah, selanjutnya ya masih kalau ada uang, prioritas pertama adalah apa? Bayar utang dulu ya. Maka ya 22.000 dibayarkan ya kepada kreditor ya, menjadi habis lunas utangnya. Sekarang kasnya sisa 17.000. Kemudian tuh modalnya Alis ya 11.000 kredit, kemudian Don Davis 6.000. Nah, sekarang sudah seimbang nih ya, kasnya 17.000, di sini jumlah modalnya juga total 17.000. Maka ya selanjutnya pembayaran ya kepada partner ya, uang sisa harta 17.000 dibayarkan kepada partner sesuai dengan saldo modalnya ya. Untuk Alis ya 11.000, untuk Don 11.000, 6.000 ya, sehingga saldonya menjadi 0 semua ya. Ya, selesailah ya likuidasinya ya, prosedur likuidasinya sudah selesai. Sekarang ya misalkan ya, misal Carter hanya bisa menambah investasi 20.000 ya, misalnya ya, tadi kan Carter membayar kan tadi Carter ya kita lihat di sini ya. Kemudian Amos dan Davis personally insolvent, ini asumsi yang kedua ya. Jadi ini kita berangkat dari posisi yang ini ya. Jadi posisinya adalah cash-nya 0 ya. Liabilities masih 22.000, kemudian Amos saldo modal 11.000, Carter defisit 39.000, saldo debit, Davis 6.000. Sekarang ya si ya Carter hanya bisa punya uang 20.000, maka Carter ya menutup modalnya 20, menambah modal 20.000 cash. Kemudian sehingga di sini Carter modalnya ya menambah 20.000 menjadi saldo debit 19.000. Kemudian nah 19.000 ya. Nah, sekarang ya ada uang 20.000 dibayarkan kepada siapa? Ya, dibayarkannya kepada ini ya, kepada utang dulu, kreditor dulu. Maka 20.000 ini semuanya untuk bayar utang. Sehingga utang masih tersisa 2.000 ya. Sedangkan ya Amos 11.000 modalnya, Davis 6.000 modalnya, Carter debit saldo debit 19.000. Nah, dalam hal ini kreditor kan masih bisa nuntut ya. Jadi ketika hartanya partnership sudah habis, maka ya kreditor partnership bisa mendapat jatah dari harta pribadinya para partner. Tetapi ternyata kondisinya adalah ya Carter sudah hartanya sudah habis 20.000, sudah nggak punya uang lagi, Bakar juga sudah nggak punya uang lagi, sisa Amos dan Davis ya. Amos dan Davis ya secara modal sih masih ada ini ya, punya saldo modal di partnership, tetapi ternyata mereka tidak punya uang ya, secara pribadi nggak punya uang ya. Di sini saldo modal hanya tinggal hanya angka saja ya. Kemudian ya harta pribadinya juga sudah ini diasumsikan sudah habis. Nah, kalau sudah habis bagaimana? Ya sudah ya, apa boleh buat ya. Sehingga dalam hal ini akhirnya ya si kreditor rugi 2.000 ya, karena masih ada haknya 2.000 yang tidak bisa terpenuhi. Kemudian Amos dalam hal ini juga dia mengalami kerugian karena dia sebenarnya berhak atas
11.000 ya pengembalian modalnya dia ya, tetapi ya karena partnership sudah habis ya dia nggak bisa dipenuhi haknya. Sedangkan Davis di sini juga dia rugi ya, rugi 6.000. Kenapa dia haknya tidak atas modalnya tidak bisa dipenuhi ya, karena memang hak asetnya sudah tidak ada lagi. Baik ya, kita lanjut ke simple liquidation ya, ilustrasinya ya. Ya, simply jadi untuk ya yang dimaksud dengan likuidasi sederhana adalah ya non cash aset dijual semuanya ya, dijual semuanya sekaligus ya. Kemudian nah kalau karena menjualnya langsung cepat-cepat dijual semuanya karena mau cepat dibagi, maka ya seringkali mengalami kerugian atas penjualan tersebut ya. Nah seperti ini ya posisinya ya, neracanya ya. Ini sebelum likuidasi kas 20.000, non cash aset 180.000, liability 70.000, kemudian ada liability kepada Carter ya, ini berarti utang kepada partner ya, 10.000 kepada ini adalah utang kepada Carter ya. Kemudian ada ya saldo modalnya Amos 80.000, Baker 30.000, Carter 10.000. Selanjutnya ya personal aset dan liabilitasnya untuk Amos net aset 20.000, Baker 28.000, Carter debt minus 5.000. Dan ya kita buat ya schedule partnership realization and liquidation. Realization ini maksudnya penjualan asetnya ya, realisasi aset ya, penjualan asetnya. Yang pertama ini adalah saldo sebelum distribusi aset ya. Kemudian di sini adalah rasio pembagian laba rugi ya. Amos setengah, Baker 0,3, Carter 0,2. Yang pertama penjualan asetnya ya, penjualan aset sekaligus ya, simple ya, simple liquidation, aset dijual sekaligus, dijualnya hanya total aset nilai 180.000 ya, dijual lakunya hanya 52.000 ya, maka di sini lossnya berapa ya, lossnya 180 dikurang 52, lossnya 128.000 ya. Kemudian di sini ya jadi ya asetnya langsung dikurangi 180.000, kasnya bertambah 52.000. Kemudian kerugian 128.000 langsung dialokasikan kepada Amos setengahnya 0,5 yaitu 64.000, kepada Baker 0,3-nya 38.400, kepada Carter 25.600. Selanjutnya jumlah kasnya kita jumlahkan dulu ya, setelah step yang pertama kas menjadi 72.000. Kemudian yang berubah adalah Amos modalnya menjadi kredit 16.000, kemudian Baker menjadi kredit 8.400, Carter Baker menjadi debit ya, saldo menjadi debit 8.400, Carter sekarang debit 15.600. Langkah kedua pembayaran kepada kreditor 70.000 ya, dibayar semuanya, kemudian sehingga tersisa uangnya 2.000 ya, utangnya sudah habis ya. Kemudian offset ya, yang ketiga mengoffset ya, pinjaman utang kepada offset pinjaman partner ya kepada atas saldo debit capitalnya. Di sini kan yang punya pinjaman ya, kan Carter punya pinjaman kepada, dia meminjamkan 10.000 kepada partnership,
Tetapi di sini ya Carter ya saldo modalnya saldo debit ya defisit 15.000. Maka ini di apa ya? Ya digabungkan ya. Sehingga ya sekarang kalau dikompensasi ya saldo defisitnya dengan piutangnya Carter ini digabungkan sehingga saldo modal Carter menjadi 1.600 debit ya. Ini ya langkah ketiga ya, utang kepada Carter ini di offset ya terhadap modalnya Carter ya. Sehingga ya utang pada Carter menjadi 0, sedangkan modal Carter menjadi debit 5.600. Kemudian yang keempat, alokasi ya saldo debit capital atas partner yang insolvent ya. Partnernya ya Carter itu kan ya di sini keterangannya dia tidak punya harta pribadi, nggak punya ya, karena net asetnya minus ya. Adapun dia punya aset 20.000, maka prioritas pertamanya adalah kalau harta pribadi ya untuk bayar utang pribadi dulu ya. Sehingga ya dari Carter tidak mungkin ya akan menutupi saldo defisit modalnya. Maka ya Carter dalam hal ini adalah dikatakan sebagai insolvent ya, insolvent partner ya, partner yang sudah bangkrut secara pribadi. Maka ya saldo mau tidak mau defisit modalnya ya dialokasikan kepada partner yang ada. Yang ada ya Amos dan Baker ya. Maka ini dibagi sesuai dengan alokasi rasionya ya. Tadi kan Amos 0,5, Baker 0,2 ya 0,3 ya. Amos 0,5, Baker 0,3. Sehingga untuk Amos ya mendapat alokasi 0,5 per 0,8 atau 5/8 itu ya. 5/8 ya, 5/8 dari ya 5.600 ya. 5/8 dari ya, 5.600 ya, maka angkanya sebesar 3.500 ya. Ya silakan dicek ya kalau hitung-hitungannya ya, bener nggak hitung-hitungannya ya. Kemudian untuk Baker ya, untuk Baker mendapat 3/8 kali 5.600 ya. Kemudian sehingga ya sekarang saldonya untuk ya Alis menjadi saldo modal 12.500 kredit, Baker 10.500 debit ya. Kemudian Baker ini secara personal dia masih punya harta, maka kemudian Baker menutup ya defisit modalnya 10.500. Maka sekarang cashnya 12.500 ya, saldo modal yang tersisa modalnya Alis 12.500, maka langkah terakhir ya membayarkan ya sisa harta kepada pemodal yang masih ada, yang masih punya saldo modal kepada Alis Amos ya. 12.500 cashnya dibagikan kepada seluruhnya kepada Amos ya. Demikian ya untuk yang simple liquidation ya.